Ustadz Herman cerita beliau ditendang dan dipukul gitu, dan hampir semua Ronggo juga menceritakan hal yang sama. Tapi ada beberapa yang ya di video kan ada aktivis perempuan yang meludahi tentara Israel. Sebelum diberangkatkan, teman-teman yang berlayar itu kan membuat video ya maksudnya, membuat video. Kalau ternyata kami di-intercept, maka video itu akan disebar. Sumut itu diambil dari bahasa Arab, bicara soal keteguhan, kegigihan, keuletan, steadfastness lah, jadi kayak resiliensi lah. Menunjukkan kepada masyarakat Muslim, masyarakat dunia begitu ya. Ayo kita saatnya bersatu nih melawan Zionis gitu, melawan penjajahan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan NTV. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismo Wijaya. Kita rame-rame kemarin soal aktivis kemanusiaan 9 WNI diculik ya, menurut saya diculik ya, yang benar tuh ya, diculik, disandra, disiksa bahkan di Israel. Nah, sini udah hadir dua narasumber istimewa saya. Pertama, Mas Samsul Ardiansah, aktivis kemanusiaan dari Global Peace Convoy Indonesia. Terima kasih sudah hadir, Mas Samsul. Assalamualaikum. Kemudian Mas Tantan Supriyatna dari Korsek Rumah Jakat. Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak. Ini mendadak semua saya hubungi karena isu ini sangat dinamis ya. Kita betul. Kemarin udah dapat kabar teman-teman kita diculik, meski ada yang disebut bukan penculikan gitu ya. Tapi kita sebutnya diculik. Kemudian tiba-tiba alhamdulillah ya. Hari ini dapat kabar sudah dibebaskan. Kita lihat ada video dari Konjen di Istanbul ya. Ada saya hitung belakangnya 9 orang Mas. Ada 9 orang Mas. Mas, ini pertanyaan mungkin Mas Samsul mau bertanya Mas. Kalau dari Mas Samsul juga mewakili Dompet Duafa ya. Kita lihat ada dua ya. Teman Dompet Duafa di situ, Mas Herman Budianto Sudarsono di kapal Zapiro ya, dan Mas Ronggo Wirasanu juga di kapal Zapiro. Kemudian dari Rumah Zakat ada Mas Andi Angga Prasadewa di kapal Joseph, betul. Mas, coba dari Duafa Mas, update terkini lah kan, kita dengar kabar disiksa, disetrum segala macam, gimana ceritanya Mas? Teman-teman menceritakan ya, jadi tadi pagi sebenarnya sejak teman-teman landing di Istanbul kita coba approach untuk masuk dan ketemu sama mereka, dan mereka menceritakan bahwa memang ketika di-intercept di perairan sebelum dipindahkan ke kapal Zionis itu memang everything looks fine ya, semua orang terlihat baik kayak gitu, karena mereka tentara juga pakai body cam, dan itu katanya dalam rangka supaya Israel tidak melakukan kesalahan, dan nyala kameranya di rompinya Israel itu nyala kayak gitu. Terus tapi kemudian ketika dalam proses transit gitu, transfer ke, jadi mereka tuh ditransfer ke satu kapal kargo yang disetting jadi penjara terapung Mas. Kapal kargo itu maksudnya pakai kontainer, kayak kontainer gitu, isinya kontainer kemas kayak gitu, tapi disetting jadi penjara. Jadi 400 orang itu dikumpulkan di semua itu gitu, dan di situ proses transfer dari rubber boat sampai ke ini. Nah, di situ tuh terjadi banyak sekali tindakan-tindakan provokatif yang kemudian berujung pada penganiayaan, kemudian ya kalau verbal abuse itu sering ini ya, udah kayak. Penganiayaannya apa Mas? Ada spesifik nggak disampaikan? Ustadz Herman cerita beliau ditendang dan dipukul gitu, dan hampir semua Ronggo juga menceritakan hal yang sama. Tapi ada beberapa yang ya di video kan ada aktivis perempuan yang meludahi tentara Israel. Nah, itu juga dilakukan secara sama gitu. Bahkan ada beberapa yang kalau kami lihat ya, itu mengalami trauma yang lebih berat ya. Ini saya lihat ada dari salah satu peserta GSF perempuan gitu, kami nggak tahu dari negara mana, tapi dari mukanya, dari tingkat ini menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan trauma yang cukup berat akibat dari siksaan dari tentara Zionis Israel gitu Mas. Itu disetrum, kalau disetrum di mana Mas? Di itu, jadi masih di kapal kargo itu atau pas sudah di darat itu? Pas sudah masih di kapal kargo itu. Itu pokoknya di kapal kargo itu ya, di area black spot yang kita nggak bisa lihat. Nggak ada kameranya, nggak mungkin nyala ya. Karena kalau udah nyampe di pelabuhan Mas, itu kami menyiapkan tim pengacara
kebetulan yang terregistrasi di negara Israel ya, yang akan sudah mendapatkan akses untuk melihat secara langsung kondisi teman-teman. Berarti pengacaranya warga WNI Israel. WNI Israel. Oh iya. Mereka juga kan ada kelompok Ada yang kontra juga pasti ya. ada kelompok pro GSF juga di Bagus, Israel dan sering tuh. pejuang kebetulan kayak kalau di Indonesia mungkin kayak LBH kali ya. Oh, Kayak ada. gitu. Oke. Iya. Dia pembela HAM dan kemanusiaan, hukum dan seterusnya, melakukan pendampingan hukum. Mereka bisa melihat secara langsung ke teman-teman, tapi tidak boleh mendokumentasikan. Nah, Oke. jadi blank spotnya itu di antara kedatangan Kapal tim penjara tadi. penurunan ini di dalam penjara terapung itu sampai Ke di pelabuhan. sudah masuk di pelabuhan dan di Asdod. Itu blank spotnya di situ. Nah, itu yang torture ini dan semua seksual physical abuse terjadi di situ. Oh, ada sexual abuse juga di sana. Teman-teman partisipan GSF mengakui adanya itu. Kan kemarin juga rame tuh gambar seorang pejabat menteri Israel, siapa namanya Mas, Itamar Ben Gvir. itu juga dikecam dia, termasuk sama Presiden Netanyahu sendiri. Gambarnya jelas banget itu kan, dijabak, disuruh nunduk. Yeah. Itu gimana Mas? Cerita Mas. Iya, kalau di Israel ini kan sebenarnya pemerintahan yang berkuasa sekarang itu pemerintahan sayap kanan ya. Dan dia menarik simpati dari kaum fundamentalis Zionis lah di sana untuk mendapatkan dukungan politik. Di luar itu kan juga ada kelompok-kelompok faksi-faksi yang lain di Israel kan ya. Dan kebetulan Perdana Menterinya, Menteri Keuangan, termasuk presidennya, termasuk sebenarnya Netanyahu itu berasal dari kalangan yang sayap kanan fundamentalis. Jadi, nah yang kami dengar dalam waktu dekat akan terjadi pemilu. Jadi beberapa orang di kabinet akan mengambil kontestasi di pemilu untuk menjadi Perdana Menteri dan kami lihat sepertinya perbedaan pendapat itu salah satunya dipengaruhi oleh juga kepentingan kontestasi politik di dalam negeri Israel di masa yang akan datang. Jadi si menteri yang jambak-jambak ini, aktivis ini, si Ben ini, dia juga salah satu bakal calon lawan Netanyahu nanti. Tindakan dia sudah pasti dalam rangka untuk menghibur atau menarik dukungan simpati dari kelompok yang memang mendukung dia, Mas. Jadi itu yang memang gimana ya? Jadi ada situasi politik lokal yang juga mempengaruhi dinamika motivasi ini ya. Termasuk mungkin ya alhamdulillahnya teman-teman kita dibebaskan dengan cepat ya. Mas Tantan gimana dari teman yang di sana, ada kabar terkini kondisinya gimana Mas? Kalau kabar kurang lebih sama, tetap ada, alhamdulillah selamat, tetap ada perlakuan yang tidak manusiawi begitu ya. Iya, itu. Nah, kemarin pas kita terima kabar bahwa Bang Angga ini sudah bebas, kemudian udah dari Istanbul. Ya, dari Mazakat sebenarnya ada 3 perwakilan ya. Oh, ada 3. Yang Mas Angga ini ikut berlayar, kemudian ada 2 orang yang rencananya ikut land convoy, ya, tapi kan masih tertunda di land convoy betul di darat laut. Darat gitu. Darat, ya. Tapi kan tertahan di Istanbul. Nah, itu kan langsung kontak untuk video call, terutama mengabari ke keluarganya. Oh iya. Ke keluarganya. Dan ya alhamdulillah sudah berkabar dan ya sudah ya masih terlihat baik lah gitu secara fisik gitu ya. Tapi ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Tapi mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan tidak terlalu banyak hal yang dialami ya begitu. Karena kan dari GPC juga sudah melakukan pemeriksaan medis ya, kalau nggak salah betul gitu. Jadi pas sampai di Istanbul semua diperiksa medisnya begitu. Full medical check up gitu gimana Mas? Iya, itu bagian dari memang prosedur Mas Is. Jadi gini, ketika teman-teman di intercept itu kan kita duga akan terjadi kekerasan fisik betul. Fisik dan seterusnya gitu. Dan begitu sampai landing di Istanbul, kami langsung bawa ke rumah sakit untuk medical check up. Itu kayak semacam kalau di kepolisian itu kayak visum kayak gitu. Jadi untuk mengidentifikasi apa saja yang terjadi di dalam tubuh mereka dan mengidentifikasi penyebabnya ya. Dan semua ini akan menjadi bukti yang kita ajukan ke pengadilan internasional bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan terhadap para aktivis yang terlibat dalam GSF. Jadi ini bisa diajukan gugatan pengadilan internasional. Ya. Bahkan kan kalau nggak salah Presiden Korea ya, dia mau menangkap Perdana Menteri Netanyahu, betul. Gara-gara 3 warga negaranya ditangkap sama Netanyahu, nanti giliran saya tangkap mereka lah kayak gitu. Kalau kita lihat website-nya kan, ini saya mungkin mau kasih lihat ya. Yeah. Bisa di zoom kali ya? Bisa nggak? Bisa di zoom.
website Global Sumut Flotilla ya. Kalau bisa di zoom nih, ini di sini adalah rute kapal ya Mas ya. Rute kapal, jadi ada sekitar 50 orang, 50 kapal, 50 kapal, 428 aktivis. 70 totalnya Mas. 70 ya. Yang berangkat Yang terakhir, berangkat 70. yang terakhir dari Istanbul ke apa namanya? Dari Barcelona. Dari Barcelona lebih dari 70. Lebih dari 70. Beberapa sudah diintercept. Jadi dari 70 yang berangkat dari Istanbul ke Gaza. Di sini emang kelihatan ada rute kapalnya. Jadi ada sekitar 70 kapal, semua kapal-kapal sipil, kapal kecil. Satu kapal itu berapa sih Mas isinya? Tergantung, ada yang 10, 12 kayak gitu. Ini rute berangkat dari Barcelona sampai ujung. Dan ini kapalnya memang bergerombol. Konsep flotilla itu konvoy ya. Konvoy, betul. Konvoy. Misi kemanusiaan, konvoy berbarengan semua gitu Mas ya. Global Sumut Flotilla. Dan ini ada 45 negara, warga 40 lebih bahkan. 70. Kalau kami lihat ya, total partisipan ya. Total partisipan yang dengan 428 peserta. Yang sailing dari Istanbul ke Gaza. Oke. Nah ini Mas, ini kan menggerakkan orang-orang ini kan luar biasa ya. Rute gitu Barcelona, kemudian kita lihat ada beberapa titik-titiknya. Sebenarnya saat teman-teman ini di intercept itu Mas, kita lihat kan ini tentaranya versi dia ya, mungkin kamera versi dia Mas, yang ke publish itu versi mereka itu pas di kapal itu. Yang di kapal itu kita semua kapal disiapkan dengan CCTV Mas. Iya. Jadi semua kapal disiapkan dengan CCTV dengan peralatan komunikasi yang ini, jadi termasuk kayak mobile kayak Starlink kayak gitu ya, untuk menangkap bisa berkomunikasi dengan kita setiap hari. Dilengkapi juga dengan panel surya untuk melistriki semua equipment yang kita punya. Itu semuanya memang bagian dari dokumentasi yang kita siapkan untuk mengantisipasi setiap pelanggaran hukum laut yang terjadi ke mereka gitu. Nah di sisi lain, di sisi Israel juga dia nyiapin juga kamera dia gitu, pakai bodycam dan seterusnya. Jadi kita nanti ngadu konten lah gitu. Konten dia dengan kontennya kita. Nah memang sebelum terjadi pemukulan, sebelum terjadi ini biasanya ketika di-intercept Mas, yang pertama kali dirusak CCTV. Oh dia langsung cari di mana CCTV ya? Langsung, pokoknya kalau semua video perusakan itu, tentara itu begitu masuk ke ini intercept, langsung dicari CCTV, dirusak dulu itu baru. Protapedi gitu ya? Protap mereka gitu. Baru dia. Jadi ketika ini kita disuruh bergerak, angkat tangan ke depan dulu, ke depan kapal ya, berdiri di depan kapal gitu, menghimpun depan kapal, nanti mereka masuk ke dalam, menggeledah semua isi kapal dan mencari CCTV. Pertama yang dia cari CCTV dulu. Nah setelah itu, di area itu kan ada blind spot tuh. Nah situ yang mereka suka pakai untuk kekerasan terhadap dia. Kalau Mas Samsul pernah ikut bagian dari konvoy kapal? Kalau Dompet Duafa baru sekarang nih Mas, baru ini gitu. Tapi kalau Ustadz Herman itu 2010 sempat masuk malahan ke Gaza. Jadi beliau itu kayak 2010 masuk ke Gaza, terus kemudian 2010 apa namanya? Ada agresi militer juga ke Gaza. Tapi tidak dalam rombongan ini. Jadi 2010 saat itu ada situasi politik di Mesir yang memungkinkan akses ke Rafah itu lebih longgar. Jadi kita kebetulan ada serangan dari saat itu juga ada serangan ke Gaza gitu. Ustadz Herman yang kita kirim masuk ke Gaza dan tembus ya. Dan tembus dan alhamdulillah nggak perlu lewat jalur terowongan itu, jadi masuk lewat jalur gate di depan Gaza, walaupun saat itu permit masuknya tuh last minute. Jadi kayak udah kalau hari ini nggak masuk kita akan pull out atau kita putuskan untuk masuk lewat ini. Nah pada saat last minute itu tuh besoknya pokoknya udah injury time itu baru dikasih tahu kamu dapat akses untuk masuk lewat Gaza, masuk ke Gaza lewat gerbang Rafah sekian. Jadi beruntung tuh Ustadz Herman. Nah sekarang beliau berniat lagi masuk ke Gaza, tapi sekarang lewat laut gitu. Kalau dari Mas Angga yang di sana sekarang kondisinya gimana Mas? Kalau kondisinya alhamdulillah baik ya, karena tadi pagi malam juga kita sudah mulai video call, terus sengaja kita Istanbul ya? Istanbul barengan dengan aktivis lainnya kan dan sebelum itu, terus kemudian ya rencananya kan akan
ada penjemputan, terus kemudian besok petang rencananya sampai di mana di Berangkat Jakarta. Sampainya besok. Sampai besok sore. petang di Jakarta, dan kita menyiapkan penyambutan sih gitu ya. Bahkan keluarganya pun kita berangkatkan dari Makassar menuju Jakarta begitu. Infonya gimana? Pak Menteri ikut nyambut nggak? Menteri kita. Ya. Menlu ada info. Kami belum dapat. Belum ada info kalau begitu ya. Kalau dari Rumah Zakat ada, ini kan pemilihan relawan atau Betul. pemilih atau gimana? Modelnya kayak apa, Mas? Model seleksi atau gimana? Kalau dari GPC itu kan bentuknya mendaftar dan ada kriteria, kemudian ada persyaratan gitu ya. Dari Rumah Zakat itu mendaftar 4 orang. 4 orang. Nah, 3 yang lolos ya, tiga yang lolos karena kan cukup ketat tuh. Nah, Mas Bang Angga ini termasuk yang memang dari awal sejak gabung menjadi relawan Rumah Zakat memang spesialisnya memang dari untuk turun ke lokasi bencana, lokasi kemanusiaan seperti itu. Makanya mungkin ketika kita izinkan, kita rekomendasikan untuk mendaftar di Global Peace Convoy ini, ya, alhamdulillah diterima Pak Angga itu, gitu ya. Nah, mulai dari keberangkatan dan seterusnya, gitu ya, sampai ya kami hilang kontak di tanggal 18 itu ya, masalah hilang kontak di tanggal 18 Mei itu. Nah, kami dari Rumah Zakat bersama Dompet Duafa juga bersama lembaga-lembaga yang tergabung di GPCI itu mulai audiensi, ada ke MPR, ke DPR kan kemarin gitu ya, mendekatkan pemerintah agar segera mendesak agar dibebaskan nih. Karena kan yang dibawa tuh wartawan, aktivis kemanusiaan begitu ya. Tidak ada ancaman sebetulnya buat militer nggak ada gitu. Betul. Tapi kan yang kita terima ternyata aktivis kemanusiaan pun, media pun, ya ternyata akhirnya dapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu, Mas. Tapi kan udah audiensi kemana-mana ya. Betul. Kita lihat memang ada beberapa pernyataan pemerintah yang cukup bikin kita ya deg-degan lah, maksudnya dalam arti gimana bukan deg-degan. Ini sebenarnya ini nggak sih. Tapi sebelum itu ya, betul. Kita ngomonginnya di sesi berikutnya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Rekan-rekan TV, kembali lagi di DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismo Kowijaya dan Mas Samsul Ardiansa dari Dompet Duafa, Mas Tantan Supriyatna dari Rumah Zakat. Ini saya mau tanya, tadi kan ada audiensi ke beberapa pemerintah ya. Betul. Meski ada statement dari pemerintah yang menyebut ini bukan penculikan, bukan penyanderaan, karena memasuki wilayah, datang gitu ke sana. Saya mau minta tanggapannya, bagaimana? Mas Tantan boleh, Mas? Baik. Ya betul ya. Ketika ada statement yang menurut kami gitu ya kurang tepat, ya kami di internal juga bereaksi tuh, Mas, gitu ya. Tapi alhamdulillahnya dengan bijaksananya Pak CEO kami, Pak Irfan, itu meredam. Ya substansinya bukan ke sana gitu ya. Kan kita ya harus tahu lah, ada bahasa untuk rapat, ada untuk ke publik, ada untuk ke media. Mungkin yang disampaikan oleh beliau adalah sekali nih, Mas Irfan. yang disampaikan untuk ke beliau adalah saat itu untuk ke media. Tapi kan substansinya sudah menerima dengan baik dan akan memperjuangkan kepulangan relawan yang bukan hanya Rumah Zakat ya, tapi seluruh warga WNI lah begitu, seperti itu. Itu kan perlu kita apresiasi betul. Ya. Tapi kalau lihat Mas Samsul, ada nggak sih upaya, kita belum dapat info ada upaya pemerintah secara senyap membantu diplomasi ini, karena kita bagian dari BOP kan, mungkin ada, atau gimana, ada info yang diterima? Saya sebenarnya tadi mau komentar yang tadi itu tuh. Itu dulu. Gimana? Oh ya, lanjut. Jadi gini, kan yang jadi pertanyaan adalah tindakan hukum dari tentara Israel yang membajak dan mengambil itu tuh dasarnya apa gitu kan, kayak gitu. Nah itu kan poinnya. Dasarnya kan. Apa? Kalau misalnya penangkapan berarti ada substansi pelanggaran hukum kan, kayak gitu. Perairan itu wilayah teritori siapa? Sekarang ini di perairan peristiwa itu terjadi di laut lepas. Di laut lepas, perairan internasional. Berdasarkan UNCLOS ya, hukum laut internasional, itu ada ketentuan kebebasan navigasi di laut lepas. Artinya apa tuh, Mas? Kebebasan navigasi apa?
wilayah itu sebenarnya tidak di bawah otoritas negara manapun. Siapapun bukan punya Siapapun siapa-siapa. bukan. Jadi siapapun boleh berlayar di situ tuh, Pas. Nah, pertanyaannya ketika Israel Intercept. mengintersep, membajak dan mengambil ini, itu dasar hukumnya apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Dia kan? merasa itu wilayahnya mereka kan? Gimana? Mungkin ya gimana ya kalau kayak gitu. Tapi kan itu clear itu perairan internasional ya? Dan Belum itu- masuk teritori Israel. belum masuk belum sama. masuk. Dan yang kedua, Mas, tidak akan pernah nih Global Smooth Flotilla itu masuk ke perairan Israel karena bukan tujuannya. Tujuannya kan ke Gaza. Tujuannya kan Iya, Gaza. iya juga ya. Tujuannya ke Gaza sebetulnya. Jadi Iya. kita lagi nggak, kalau dibilang melanggar hukum melanggar wilayah laut Israel, nggak juga. Nggak Orang juga. kita tujuan kita bukan ke sono Bukan kok sana. kayak gitu. Kenapa dia ada di situ mereka? Nah kemudian oleh karena itulah maka mungkin diksi penculikan lebih pas ketimbang oke. penangkapan. Kan kalau penangkapan kan kayak ada tindakan hukum, kayak polisi nangkep, Ada berarti kan pelanggaran, ada tangkap kan kayak gitu. Nah ini kan nggak enggak. ada pelanggaran. Justru sebaliknya, yang melakukan pembajakan dan penangkapan dalam tanda Iya, petik iya. itulah yang melanggar kan? Iya. Karena dia melanggar hukum laut Bukan internasional. jurisdiksinya dia kan. Tapi jadi intinya, tapi ya maksud saya barangkali ada penafsiran yang lain. Tapi kalau penafsiran kami memang Penculikan. kami nggak bisa bilang ini penangkapan. Ini bukan tindakan hukum Bukan yang tindakan kriminal. ya. bukan tindakan Pidana, kriminal, nggak bukan ada tindakan pidana, hukum iya. yang legitimate kan kayak gitu. Itu Mas yang jadi Oh, yang iya jadi ini concern. Cuma Kata- cuma kita kan ya sama-sama kayak rumah sakit kan. Ya kami tahu sih. Iya. Cuma ya kan kita sedang mau kerjasama dan Meminta bantuan. minta bantuan dan saya kira Pemerintah, betul. substansi dari ucapan Pak Menteri kan cuma bagian itu doang Betul, yang betul. Selebihnya mendukung. justru sangat enak kita sangat dengar enak ya. menerima, Karena itu akan membantu itu. Oh, ini ya. Kementerian Luar Negeri ya. betul, Cukup iya. support artinya. Cukup support artinya. cukup suportif Cukup support ya teman-teman, ini clear nih. Kementerian Luar Dan Negeri sangat support. support. dan masa gara-gara satu kalimat rusak susu sebelah Iya, kan enggak oke. kan kayak Nah, gitu. Betul, betul. Kadang-kadang suka yang viral yang aneh-aneh. Ya. Tapi intinya pemerintah support ya Mas. Ini Kalau dari awal ya Mas ya, kebetulan kami kan sejak sebelum keberangkatan sudah juga berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, Oh, ya oke. kantor KSP dan seterusnya, dan dengan pihak Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat Perlindungan WNI, Direktorat HAM dan Direktorat Timur Tengah, itu bahkan kita punya satu grup WhatsApp yang sama. Oh, jadi artinya ini tetap dalam koordinasi Tetap dalam koordinasi. lintas lembaga ya, ada semua di situ ya. Ada semua di situ, semua informasi juga kita taruh di situ, dan semua apa yang kita pikirkan, kita lakukan juga diketahui oleh pihak Kementerian Luar Negeri ya. Jadi itu makanya kalau kita lihat reaksi pemerintah juga kan kita bisa lihat mereka tidak panik karena memang sudah Dapat info dapat info sebelumnya kan kayak gitu. Jadi cuma memang yang kayak gini kan kerja juga gitu. kerja di belakang yang Iya. tidak perlu kita Publish. Nah, publish kan. ini pertanyaan saya yang balik lagi. Ini kan kita bersyukur ya, bebas dengan cepat hitungannya kan. Dapat kabar berapa hari, wah udah bebas nih. Apakah ada pasti ada upaya pemerintah ya secara senyap kita nggak diinfo atau bebas, itu sangat baik sebenarnya. Dari teman-teman gimana melihatnya? Diplomasi pemerintah ke sana atau? Iya, saya dulu atau Kang Lama dulu? Ya lanjut. Kalau saya lihatnya gini Mas ya. Kalau dalam beberapa kesempatan ya kita kolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam konteks pengiriman misi kemanusiaan ke luar negeri, memang pemerintah itu bersikap seolah-olah mereka mengatakan bahwa Mas dalam menangkap prinsip netralitas dan independensi, gitu, kemandirian dalam aksi, itu kan ada 4 prinsip kemanusiaan ya Mas ya. Yang pertama panggilan kemanusiaan didahulukan, yang kedua imparsialitas, netralitas dan independensi. Independensi masuk. Dalam independensi itu adalah misi kemanusiaan itu bukan kepanjangan tangan dari politik luar negeri dari negara manapun, termasuk Indonesia. Okay. Jadi karena dasar kan kita sama, kalau ngomong sama bukan pejabat ya, tapi teman-teman di Kementerian Luar Negeri yang sering koordinasi dengan kita kan situ tahu kan, paham prinsip kemanusiaan kan, ada prinsip independensi. Jadi kalau kita ikutan di situ, nanti kalian jadi tidak independen. Dan para pihak yang misalnya punya masalah dengan Indonesia akan menjadikan kalian sebagai dalam tanda petik ya umpan lah gitu. Gini aja, kita tahu sama tahu aja, jadi komunikasi tetap dibangun dan
tiap kali datang kemana, kalau bisa datang ke KJRI, datang KBRI, silaturahmi dan sampaikan maksudnya gitu. Walaupun kami tidak akan tidak akan ikut-ikutan sampai kemana-mana gitu. Iya. Nah, tapi kasih tahu aja kami karena bisa jadi ada situasi yang dimana kami harus melakukan tindakan. Jadi itu kayak semacam dengan teman-teman Kementerian Luar Negeri sebenarnya itu tradisi yang sudah lama dibangun ya, sejak dulu untuk ya. program model begini ya. Untuk program, apalagi program di daerah yang bahasanya itu, ya bahasa kami itu ini namanya hostile environment. Jadi lingkungan yang beresiko kayak gitu. Tadi Mas Angga kan kalau di RZ Mas Angga gitu, kalau di dompet duafa saya Mas biasanya ditaruh di tempat-tempat. Biasanya ditaruh di tempat-tempat yang kurang enak itu. Tombak ini Mas. Biasanya saya juga itu kami, maksudnya kenapa saya bisa sampaikan itu karena saya mengalami dan ada experience dan juga memang kita mengikuti proses itu. Kalau koordinasi dari Rumah Zakat sama Kementerian Luar Negeri pada khususnya dan direktoratnya gimana Mas untuk ini? Oke. Kalau kita memang dari awal tidak sendirian ya, Pak ya, tidak sendirian. Kita bersama lembaga yang memang tergabung di Global Fiskonpo itu. Nah, kenapa tidak sendirian ya? Karena kita sadar ini tidak bisa diurusin sendirian ini, begitu. Walaupun ada personel kami di sana, ada personel masyarakat di sana. Ya sejak awal Pak Irfan sebagai CEO kita dari Rumah Zakat memang ngajak tuh ke seluruh itu, sama Pak Mazwa ini dengan teman-teman yang lain itu. Ya. Langsung ada udah jadi kayak duet. Ada duet kan, langsung ada. Oke, kita harus audiensi nih ke MPR, ke DPR, ke Kemenlu dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kan ada langsung kita kan ada comment centernya Mas ya di kantornya Didi itu. Bikin preskon di sana seperti itu. Nah, tujuannya satu mengabarkan kepada masyarakat dan juga agar pemerintah tergugah begitu ya. Ini ada warganya begitu ya. Betul dari aktivis kemanusiaan yang diculik begitu ya, dan kita meminta bantuan. Makanya kita melakukan audiensi silaturahmi untuk mengetuk lah hati pemerintah. Ayo segera bebaskan warganya seperti itu. Tapi upaya pembebasan teman-teman ini ada ini langsung nggak Mas, kontak langsung dari misalnya Rumah Zakat atau tempat dompet duafa langsung ke sana atau memang satu pintu dari pemerintah? Saya pikir satu pintu dari pemerintah ya, karena dari pertemuan ke pertemuan baik itu ke MPR, ke DPR gitu dengan Kemenlu juga kita yang mendorong gitu. Kita mendorong agar pemerintah bertindak begitu ya sebagai negara tentunya, sebagai negara untuk melakukan diplomasi, untuk melakukan negosiasi begitu ya, agar warga negaranya segera dipulangkan dengan selamat. Itu sih misinya, itu pesannya itu yang kami sampaikan. Tapi sejauh ini selama beberapa hari dinamikanya kan cukup cepat ya, fluktuatif tinggi. Betul. Kayak HSG gitu kan. Tapi dari pemerintah so far responnya cukup positif Mas. Cukup positif. Kita cukup positif ya, responnya bagus juga. Saya yang mendampingi Pak Irfan, Pak Mazwan itu ke MPR juga. Ketika kita sampaikan kabar seperti apa, Global Summit Potret seperti apa, Global Convoy ini seperti apa, begitu ya, misinya seperti apa, disambut dengan baik, direspon dengan baik, dan terlontar ya ucapan bahwa kita akan mendorong untuk segera begitu ya, pemerintah akan mendukung gitu, mendukung, terus kemudian mendorong untuk agar presiden kan waktu itu di bagian dari BOP ya begitu ya, harusnya presiden bisa tuh menggunakan keanggotaan begitu ke BP untuk segera membebaskan warganya seperti itu sih. Akses lebih bagus lah harusnya kan begitu. Nah, wakil ketua MPR waktu itu mengatakan seperti itu lah. Dari situ kan kami jadi ini amalnya bagus nih, dukungan pemerintah bagus. Nah, makanya kita lanjut tuh Pak Irfan, Pak Majo ini terus berkeliling ya, keliling hanya meminta bantuan, dukungan agar segera negara yang bertindak sebagai negara melakukan diplomasi dan membebaskan 9 warganya seperti itu. Tapi Mas, dengan kita gabung di BOP ini termasuk jadi benefit kita di BOP ya. Saya bilangnya? Ini sebenarnya frame yang coba saya antisipasi nih. Gimana caranya bilang bahwa gimana caranya bilang bahwa kalau bisa sih nggak usah ya gitu ada di sana, karena
eh, pertama toh gagasannya menurut kami seburuk-buruknya PBB, kayaknya PBB masih jauh lebih baik ketimbang badan baru yang Badan baru. dibuat ini kan kayak gitu. PBB itu punya unit, punya sistem yang sudah Infrastruktur stabil, yang udah- infrastruktur yang sudah baik kayak gitu, dan sejauh ini kan sebagian besar negara dunia ada di situ Ada gitu. di Jadi Situ, ya. jadi kalau untuk bikin lembaga perdamaian global yang ya kenapa nggak kita reformasi PBB-nya? Jadi misalnya kalau misalnya kita ada kritik ke PBB itu ibarat mencari tikus di dalam lumbung gitu. Kalau cuma Lumbungnya mengejar tikus, kenapa lumbungnya yang harus dibakar kan kayak gitu. Mari kita perbaiki instrumen itu barang-barang toh itu milik kita semua kan. Di PBB juga kan kita iuran ya antar negara, di situ juga ada iuran. Nah, jadi kayaknya ribet ya Mas ya. Kalau ada dua badan dunia yang mengurusi satu masalah Satu yang masalah sama, yang sama. kita jadi kayak ini harus kemana nih? Tapi Mas sorry, jangan-jangan ini adalah sisi positif karena gabung di BOP. Nah, Pembebasan lebih cepat. Kalau- kita punya akses yang eksklusif Iya. dengan negara sesama anggota BOP. Iya, iya, Termasuk Pak. Israel di sana kan. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu jalur diplomasi senyap ini kita nggak tahu. Tahu bebas bisa jadi gitu. ya saya kira gini Mas ya. Jadi proses upaya untuk pembebasan teman-teman Global Smooth Flotilla itu adalah kontribusi dari banyak orang, banyak pihak. Betul. Dan kami boleh bilang bahwa mungkin upaya kami adalah upaya yang paling determinan. Dalam artian kami sebagai partisipan Global Smooth Flotilla dengan semua kami kan Indonesia kan gabung di Sumut Nusantara, kemudian Sumut Nusantara gabung di Sumut Global kan gitu. Kita menyiapkan seluruh infrastruktur yang kita punya untuk menjamin misi ini bisa berjalan dengan tentu jaminan keselamatan bagi semua personelnya. Jadi mungkin Mas Is perlu tahu ya, semua personel yang dikirimkan naik ke kapal itu diperiksanya bukan hanya fisiknya Mas, tapi juga psikologinya. Psikologinya. Karena belajar dari pengalaman Mafi Marmara, salah satu hal yang menyebabkan 9 orang meninggal yang kemudian 10 jadi 10 gara-gara ada satu orang yang kurang lebih sekarat selama status 1 tahun ya. Itu karena ada timnya yang mengambil tindakan agresif, mengambil senjata dari tentara Israel yang menyebabkan kemudian dibalas kan kayak Operasi gitu. berat berarti ya. Nah, si tim yang Global Smooth Flotilla kalau Mas Is lihat ya, hampir semuanya tidak ada yang melakukan perlawanan ketika diperintahkan angkat tangan, semua angkat tangan. Dan jadi semua Nggak melawan gitu maksudnya. nggak melawan, termasuk memfasilitasi tersedianya lembaga bantuan hukum di dalam Israel untuk menjamin keselamatan kita. LBH tadi. LBH tadi. Jadi kalau bisa dibilang jangan-jangan manfaat dari badan itu ya gitu ya. Kami bilang sih kayaknya Enggak juga. nggak juga gitu. Kayaknya karena kerja kami juga lebih ini kan kayak gitu. Kayaknya nggak juga gitu. Kami bahkan mengharapkan justru mendorong ke arah multilateralisme ya. Oke. Kan hukum laut internasional dasarnya PBB, kemudian konvensi Jenewa referensinya dasarnya PBB, artinya. PBB. Nah, badan yang baru ini kan belum ada rujukan apapun, jadi itu kan kayak semacam grup WhatsApp aja kali ya. Jadi agak susah tuh mengandalkan keselamatan dunia pada grup WhatsApp yang ada. Presiden Abi Cewani. Mas, tapi Mas kayak ceritanya cukup deskriptif ya Mas Samsul. Apa pernah kan pernah ikut misi ini terus ada pengalaman ditangkap jihadis? Oh, enggak sih Mas, enggak. Kalau Ke Gaza udah pernah Mas? Ke Atau Gaza- di misi kemanusiaan? ke ini, misi, Mas? kalau saya kebetulan yang teritori Palestina itu belum ini ya. Saya banyakannya ke Afrika. Oh, ke Afrika. Beda cerita nanti kita konten berikutnya. Nanti jangan Misi mungkin kemanusiaan. saya nggak usah diceritain. Nanti orang malah wah ketahuan nih. Ketahuan nih. Karena nantilah. Enggak, tapi kita lihat kan ini kan upaya diplomasi ini ya. Kita juga nggak tahu ini kontribusi besarnya di siapa atau memang tadi banyak pihak yang terlibat. Lobby belakang, lobby mana atau jalur resmi gitu. Tapi apapun itu teman-teman ini ya alhamdulillah kita bisa bebas. Alhamdulillah ya. bisa bebas. Alhamdulillah. Nah, yang gimana kalau kita bilang yang bisa mendeklar ini upaya siapa itu kira-kira gimana? Mas Tantan mungkin ada masukan nggak ada? Upaya dari siapa nih bisa bebas nih teman-teman nih? Ya, yang pasti ya kalau kami upaya dari yang di atas ya. Betul. Kan untuk memastikan keselamatan Sangat kita. bijak sekali jawabannya sangat amat
manis sekali. Tepatnya dari semua pihak, betul. Ya kan, kemudian Doa orang tua juga, gitu ya. Itu paling benar. Pemerintah juga ada andil, gitu ya. Teman-teman di GPCI juga ada andil. Semua ada andil, gitu ya. Ya kan kalau sendiri-sendiri, ya bukan saatnya sekarang sendiri-sendiri. Iya, gitu. intinya gini sih Mas ya, Mas Is ya. Intinya gini. Kita sebenarnya ingin menjadikan Global Sumut Flotilla adalah momentum untuk rekonsiliasi ya. Semua pihak. Rekonsiliasi semua pihak. Semua pihak. Maksudnya siapa aja? Bukan hanya maksudnya semua pihak yang concern terhadap isu kemanusiaan khususnya di Palestina. Jadi dengan kayak gini kan kita tahu kita berurusan dengan siapa. Kan kayak gitu. Hukum internasional yang disepakati kolektif aja dia langgar, gitu apalagi enggak. Terus yang pesan persatuan, pesan rekonsiliasi yang juga kita ingin sampaikan adalah kepada organisasi-organisasi yang terlibat dalam isu Palestina. Banyak banget ini kan, dan 70 negara itu pesan yang cukup kuat bahwa ada solidaritas lebih dari 70 negara untuk bicara soal ini. Itu udah pesan yang luar biasa kuat lah untuk mendorong persatuan di antara masyarakat untuk konteks itu. Persatuan yang berikutnya adalah sebenarnya juga persatuan yang kita harapkan juga terjalin di sesama bangsa Palestina sendiri supaya mereka tidak terbelah oleh di kutub-kutub politik yang justru membuat mereka tidak bisa bersatu menghadapi satu problem yang saat ini dihadapi. Tapi memang ada isu begitu di sana, maksudnya nggak ya terpecah-pecah lah. Maksudnya dari secara teritori kan terpecah ya, Gaza dengan tepi barat. Kemudian secara politik juga terpisah-pisah. Jadi kita sebenarnya berharap bahwa kita bersama-sama nih kita sedang tidak membela siapapun faksi yang ada di dalam Palestina misalnya. Kita sedang bicara tentang bangsa Palestina gitu. Dan harapan kita adalah pesan ini juga bisa diterima dan ditangkap oleh mereka bahwa pesan persatuan ini yang justru penting untuk mungkin mulai saatnya kita ngomong soal bagaimana kita bersatu gitu. Jadi itu yang pesan itu sih yang mau kita sampaikan termasuk yang tadi Mas. Jadi yang ini andil siapa sih? Tapi kalau dari rumah zakat kapok nggak ada peristiwa begini ngirim orang lagi relawan tetap jalan terus atau ini Bang? Wah justru makin semangat lebih banyak nanti berikut. Sebetulnya kan tujuan dari Global Peace Conference itu menembus blokade Gaza ya. MBG singkatannya. Iya. MBG menembus blokade Gaza. MBG menembus blokade Gaza. Nah, dan itu kan sudah kita sampaikan juga tuh dalam audiensi di MPR, di DPR gitu ya. Itu seperti dinaikkan juga tuh. Ini apakah dengan adanya seperti ini akan berhenti? Ya itu disampaikan Dewan Pengarah kita yang di GPC itu ya. Kita akan terus melanjutkan misi ini ya sampai menembus blokade Gaza itu, menyampaikan bantuan kemanusiaan seperti itu. Jadi ya ini bagian dari perjuangan begitu ya, bagian dari perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza sana, di Palestina sana begitu. Nah, ini sebenarnya saya juga tadi bertanya Mas Tantan ya soal misi ini. Sebenarnya Global Sumut Flotilla ini barang apa sih? Kita mungkin kita teman-teman juga. Ini kayaknya harusnya di awal ya. Saya mau balik tadi saya perlu, tapi kita dengar ceritanya setelah yang satu ini. Akhiri Rekan-rekan NTV masih di DPO dari Polmas bersama saya Ismoko Wijaya dan Mas Samsul Ardiansa dari Dompet Duafa dan Mas Tantan Supriyata dari Rumah Zakat. Mas, kita panjang lebar cerita soal perjuangan teman-teman diculik, dipukulin segala macam oleh kita sebut Zionis Israel ya di Global Sumut Flotilla. Nah, saya juga sebenarnya tanya di awal ya, tapi saya pengen tahu nih Mas. Global Sumut Flotilla ini kita lihat, kalau saya lihat di websitenya ya, di situ memang disebut 50 kapal, kemudian 428 aktivis, 70 negara, 9.000 sekian lah ininya. Ini gerakan apa sih Mas? Kalau boleh cerita ini gerakan apa? Ya, ada 3 kata di Global Sumut Flotilla ya. Pertama kata globalnya sendiri. Global, okay. Berarti ini kita bicara soal gerakan yang universal ya, yang seluruh dunia. Sumut itu diambil dari bahasa Arab, bicara soal keteguhan, kegigihan,
keuletan, steadfastness lah. Jadi kayak Resilience lah. resiliensi lah. Ini diambil dari inspirasi bagaimana masyarakat di Gaza bertahan di tengah situasi Oh, luar biasa Ya. sulit di tengah Ya, 3 tahun terakhir genosid. Kemudian flotilla itu berasal dari kata flota, itu kapal-kapal kecil Kapal. kayak gitu. Kapal-kapal kecil yang berlayar ya. Dan sekarang kita tambahin konvoy karena tidak hanya satu, Berkelompok, jadi ya, banyak berkelompok. kan gelombang kayak gitu. Banyak orang nanya sebenarnya kita ngapain sih kita harus konvoy laut untuk bawa bantuan? Iya. Emang nggak ada cara lain? Kenapa lewat laut gitu? Kenapa lewat laut? Sebenarnya saya kadang-kadang karena saya ngurusi proses distribusi bantuan ke Palestina ya, saya pengen tahu ada nggak cara lain. Oh, emang jalur darat, Nah, udara gitu? Apa gimana? ya maksudnya Opsi kan cuma 3, darat, laut, udara kan? sekarang di darat itu diblokade. Blokade. Oke. Jadi sebenarnya gini Mas Is, ini yang kenapa misalnya kita masih lihat ada barang masuk di dalam Gaza gitu. Itu bukan barang bantuan kemanusiaan. Tapi Jadi ya, barang masuk ke Gaza itu ada 2 kategori Mas. Yang pertama adalah humanitarian corridor. Yang kedua itu commercial corridor. apa itu mas? Commercial Itu corridor itu barang dagangan biasa. Ini yang dikontrol sama Israel. Nah, humanitarian corridor ini bantuan kemanusiaan. Kita masuk di humanitarian corridor. Barang yang humanitarian corridor ini yang saat ini ngantri Ngantri di panjang. gerbang Rafah sebelum masuk ke Gaza. Iya. Ini jalur darat berarti Jalur kita darat ngomong. nih. Sama juga yang di jalur ini. Kadang-kadang kita mengakalinya gini. Akhirnya kita mengakali oke lah. Kita pakai yang commercial corridor. Harganya 3 kali lipat dibanding harga humanitarian corridor. Maksudnya gimana mas? Kalau lewat commercial corridor tuh kayak barang impor masuk gitu? Kalau kayak model perdagangan sistem dagang biasa? perdagangan dagang biasa antar para pedagang kayak gitu. Jadi pedagang transaksi perdagangan itu masih diperbolehkan sama Israel meskipun ada beberapa item yang tidak boleh Diperjualbelikan. masuk gitu, tidak boleh masuk ke dalam itu. Tapi kayak misalnya ini katanya Gaza diblokade selama 3 tahun. Kok masih ada orang yang beli gandum? Ada gandum, itu masuknya lewat commercial corridor. Oh, Gitu. bisnis ya. Nah, warga di Gaza itu membeli dengan 3 kali lipat dari harga yang wajar. Harga yang wajarnya Kenapa sudah. bisa lebih mahal mas? Yang menentukan harga? Jadi kalau misalnya commercial corridor, semua resikonya kan ditanggung sama Pembeli ya, individu pedagang yang di ini kan, dan dia naruh harga yang cukup tinggi karena misalnya biaya logistiknya cukup tinggi. Kalau Mas Is perlu tahu ya, kirim barang dari Kairo untuk masuk ke Gaza Mas, pakai commercial corridor, biaya kirimnya $7.000. Jadi kalau kita punya uang cuma $10.000 nih, bantuan donasi $10.000, itu barang yang diangkutnya cuma 3.000. 3.000, sisanya buat ini ya. Sisanya buat Biaya mobil, kurir nih. biaya kurir. Iya, Korea. Jadi mahal sekali. Harga yang mahal juga dari koridor aman ya, dari Jordan untuk itu juga walaupun lebih mahal, bahkan aman lebih mahal karena harga-harga di Jordan itu lebih mahal ketimbang harga-harga di Kairo. Jadi harga biaya kirimnya itu lebih murah, tapi item barang di aman itu lebih mahal ketimbang di Jordan. Jadi ada situasi yang kita sebagai orang yang setiap hari punya mandat distribusi bantuan ke Gaza itu jadi sangat dilematis. Jadi kan hanya koridor darat ya, untuk akses darat kayak gitu. Terus yang kedua udara nih. Beberapa tahun yang lalu kita juga ikut dalam misi pengiriman bantuan melalui udara. Lewat udara. Pemerintah Indonesia tentu saja. Dan betul saat itu kami sebenarnya kurang nyaman melihat distribusi bantuan lewat udara. Karena dia modelnya gimana sih, Dijatuhin aja, dan Airdrop itu gitu ya? kami ngerasa bahwa itu distribusi bantuan yang paling tidak bermartabat itu lewat udara. Karena ada banyak orang yang ketika lihat payung yang dengan Parasut bantuan gitu. itu, parasut dengan bantuan itu, mereka langsung ngerubungin situ, dan tidak sedikit yang meninggal dunia karena ketimpa. Oh ya? Karena kan minimal bobotnya 300 Mas. Berarti 300 kg. Minimal bobot Iya, satu iya, yang diinikan. Ketika dia jatuh itu Resiko menimpanya ada. tapi bagi warga di Gaza antara mati ketimpa bantuan, mati ditembak, mati kelaparan kan sama-sama mati. Jadi mereka dalam situasi yang memang dan satu-satunya koridor yang bisa diakses adalah jalur laut. Sebenarnya ya. Jadi kalau
kalau ditanyakan kenapa harus global Sumut Flotilla, this is the only logical ways ya untuk masuk ke Gaza gitu. Jadi di luar itu gitu, di luar itu hampir nggak ada lagi. Ada yang bilang bahwa kenapa why don't you just send your money? Ada beberapa influencer di sosial media bilang bahwa direct aja ke sana kayak gitu. Kami punya partner Mas, Asosiasi Pekerja Kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Kemal Adwan. Dia pakai local bank account. Tahu nggak Mas? Transfer dari kami itu nggak diterima sama mereka, nggak dipulangin juga sama ke kita. Wah, nyangkut di bank lokal sana. Nyangkut di intermediary. Karena mereka nggak punya Swift code bank, jadi kayaknya kita ketika udah transfer, bank itu kan nyari Swift code dulu kan, baru ke nomor rekening kan. Itu nggak ketemu tuh Swift code-nya. Jadi nyangkutnya di apa, intermediary itu apa tuh Mas? Jadi kalau misalnya Mas punya Bank Indonesia nih, mau dikirim ke Mas Tantan, katakanlah Mas Tantan tuh nanti ketika ini ya di orang Brazil misalnya gitu ya, nanti diterima dari rekening Mas Tantan. Nah sebelum masuk ke rekening Mas Tantan itu ada bank perantara. Nah dia uangnya tuh nyangkut di bank itu nggak bisa. Jadi percayalah pada kami bahwa semua yang teman-teman saran itu sudah kami tempuh. Kami tempuh. Kalau dari Rumah Zakat dengan ini kan berat banget kayak challenge-nya ya Mas. Betul. Akhirnya dengan satu pilihan ya mungkin terbaik ya lewat jalur laut. Misi ini akan tetap lanjut atau gimana dengan segala risiko yang dihadapi? Insya Allah terus lanjut sih Mas ya, karena ya resiko yang diterima betul beresiko. Jalur laut ini beresiko juga gitu ya. Tidak ya perjuangan kan begitu Mas ya. Tidak ada jalan yang tidak beresiko akhirnya begitu ya. Tapi sepertinya jika ini dibandingkan dengan perjuangan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina di Gaza itu nggak sebanding. Jauh lebih ini. Justru ini menunjukkan kepada masyarakat Muslim, masyarakat dunia begitu ya. Ayo kita saatnya bersatu nih melawan Zionis gitu, melawan penjajahan Israel seperti itu. Ya. Kayak gitu. Kalau dari Rumah Zakat melihat gerakan global Sumut Flotilla ini dan mulai bergabung itu sejak kapan? Atau memang ini organisasi baru ya, gerakan baru ya, atau gimana? Kami bergabung tuh mulai dari GSF yang pertama. Cuman tahun lalu ya. Cuman yang tahun lalu dari delegasi kami belum kan ada beberapa seleksi verifikasi ya Mas ya. Nah verifikasi sebelumnya itu belum ada yang tembus untuk ikut. Betul, ada verifikasinya, ada verifikasinya. Tadi kan ada fisik, psikologis juga dan lain-lain begitu. Administratifnya juga ada dan seterusnya. Karena kan ya ini kan perjalanan panjang Mas ya. Ini kan perjalanan panjang. Bukan perjalanan yang bisa ditempuh 1-2 hari dan resikonya pun sudah pasti ada begitu ya. Dan kita dengar juga kan sebelum diberangkatkan teman-teman yang berlayar itu kan membuat video ya Mas ya. Membuat video kalau ternyata kami di-intercept maka video itu akan disebar. Itu tuh SOP ya? Itu SOP. Jadi semua harus bikin itu? Harus bikin itu. Ada yang perorangan, ada yang berkelompok. Betul ya Mas? Kirimnya itu kapan Mas? Ya pada saat kan tadi kita ada datang nih. Betul. Di-intercept. Videonya langsung disebar gitu. Videonya sudah kita sudah dipegang sama panitia. Jadi begitu ada alarm. Betul, ada alarm. Ada call ini, udah langsung disebar. Betul. Alarmnya itu maksudnya button. Jadi gini Mas. Aduh ini aku ceritain dalamannya GSF ya. Jadi semua tim yang berlayar ini Mas, itu kita punya grup WhatsApp yang juga mencakup di dalamnya kami dan anggota keluarga. Jadi ada itu ya. Dan teman-teman yang ada di situ itu teman-teman yang boarding di situ, yang sailing situ juga ada di situ, ada di keluarga juga di situ. Yeah. Ada keluarga juga di situ. Perwakilan enggak semuanya ya. Nanti susah kalau satu RT ada situ gitu. Tapi di situ ada ininya. Nah, semua sebelum naik boarding ke kapal, semua diambil dulu ini. Tadi udah dikirim. Jadi udah dikirim namanya video SOS. Video SOS itu sudah disimpan di tim medianya GSF gitu. Begitu kabar intercept dikonfirmasi,
itu otomatis rilis. Tahunnya Rilis. kabar ada intercept itu Itu konfirmasi itu kan gimana? dari CCTV CCTV. kapal itu kan kita bisa ngelihat. Ya, begitu mati tuh Mas, begitu kan di media sosial ada tuh. Langsung dirusak pertama. Oh, yang pertama, pertama. itu berarti tertangkap tuh. Oh, jadi Rilis video SOS-nya seperti itu. oh, jadi videonya memang sudah dipegang ya Sudah sama dipegang. teman-teman di luar ini, Iya. terus baru dipublikasi ya. Iya. Oh, saya pikir pas lagi ini langsung kirim WhatsApp videonya. Itu Ada sih kalau dilihat salah satu kapal yang apa gitu tuh. Jadi pada saat proses intercept itu mendekat gitu, dia masih video call, masih live report kayak gitu. Oh, Yang ini terus kemudian selesai itu stand ke WhatsApp-nya, langsung lempar ke belakang Iya. sambil angkat tangan. Itu kan- prosedurnya gimana Mas? SOP-nya jadi kalau ada intercept semua dibuang. Iya. Jadi semua Kenapa peralatan komunikasi gitu itu jadi bukti buat Israel, Mas. Bukti apa Mas? Bukti apa? Ya Mas? banyak, Mas. Ya. Koneksi ke kita dan seterusnya kan itu jadi Oh, diambil dan datanya. dan apa namanya? Itu jadi barang bukti banget tuh bagi Jadi bawah sini banyak handphone ya. iPhone baru kayaknya tuh. Dia tinggal nyelam aja ke laut Tinggal nyelam. Mediterania untuk dapetin. Kalau mau. Jadi memang itu protapnya ya. Protapnya kayak Protapnya gitu. begitu. Jadi memang sudah disiapkan. Ada protap lain nggak? Ya, Selain protap alat lain komunikasi adalah, yang dibuang ke laut tuh. Protap lain adalah tidak boleh memegang segala sesuatu barang yang akan diduga bisa diasumsikan sebagai senjata. Padahal memang nggak ada senjata di Makanya nggak ada senjata. Misalnya gini, ada Besi, tabung apa. kecil apa itu tidak boleh. Oh. Pokoknya tangan kita itu harus bersih dari Oh, barang tangan apa. kelihatan nih diangkat harus Tangan kelihatan. kelihatan ada apa? Jadi itu udah Iya, jadi. ada gambar bagian itu. Terus yang kedua sudah harus pakai life vest, Oh, pelampung. pelampung. Jadi siapa tahu takutnya kan di tengah Tiba-tiba jalan dilempar gitu. dilempar gitu. Jadi itu protap yang Oh, mengapa? wajib ya. Mewajibkan. Mandatory. Tapi emang pas naik boat pasti wajib live vest dong. Pasti live Pasti vest. live Jadi vest. maksudnya tapi tadi video itu handphone itu bisa mereka pegang sampai sebelum tentara Israel nginjek Kapalnya Kapal. kita. Kapal. Ya. Jadi pas masuk dia, pas masuk Sudah. Buang. belum. oh, itu iPad segala macam tablet gitu juga sama. Itu biasanya kita keep di darat ya, Di darat. nggak kita bawa. Oh, Jadi tim kami misalnya Ronggo itu kan kameramen ya, Kameranya ditinggal. kameranya ditinggal. Tinggal. Kita bawa pulang dulu ke Indonesia. Iya. kameranya Hanya- ditinggal. Ditinggal Ronggo- di Istanbul. Ronggo misalkan itu gitu. mas, Oh. itu kalau di Dompet Duafa itu videografer, Aslinya videografer, Aslinya campers dia aslinya. aslinya Oh, camper, tim dokumentasi. tim ya. dokumentasi aslinya tuh. Luar biasa sampai ke sana ya. Dan makanya kalau lihat videonya Rogo, kalau dia di videoin kan suka agak senyum-senyum dikit ya. Mungkin karakteristik para campers kayak gitu kali ya. Biasa di belakang Begitu kamera. biasa di belakang, begitu kamera diarahin ke dia langsung Langsung kayak bingung. kayak ini sendiri kan kayak gitu. Malah di shoot. Malah di shoot dan itu semua barangnya Rongo tuh udah kita bawa pulang, kita bawa pulang dan yang memang melekat di mereka adalah apa yang mereka bawa dan 3 potong baju dan 3 potong baju. dan paspor. Jadi paspor juga kayaknya teman-teman nggak ada ya Ya, karena udah hilang itu. udah hilang tuh. Udah hilang. Oh, paspornya hilang karena Nah dibuang ini tadi. hilangnya tuh apakah antara dibuang atau Diambil. disita sama Betul. Israel? Tapi yang dibuang cuma handphone aja. Iya handphone dibuang. Ada beberapa tas lain yang dibuang gitu nggak? Itu biasanya sudah kita Amankan di Amankan darat dulu. sebelum berlayar. heeh. Oh. Karena di sana di kapal itu kan nggak boleh bawa barang banyak mas. Jadi cuma Iya. boleh bawa tiga potong Baju. baju. Itu kan dari Barcelona. Kalau kita lihat website itu kan perjalanan dari Barcelona mas ya, sampai tujuan di Gaza itu berapa hari, berapa lama, berapa panjang gitu? Mas, kalau ke yang tim kita itu berangkatnya dari Istanbul ya mas ya. Istanbul. Istanbul. Eh, Dari rumah Jakarta gimana? sama. Jadi kita nggak Ada terbang. Istanbul sama Tunisia ya. Ah, Iya. Iya. Jadi berapa lama itu dari start dari situ sampai tujuan? nah, tapi kan nggak langsung sailing mas. Oke. Iya. Jadi gini, Ronggo sama Ustadz Herman tuh berangkat tanggal 28 April seingat saya. Saya ingat karena Itu pas sailing tuh 28 April. belum Oh baru ini terbang ke sana, ikut pelatihan. Pelatihan itu beberapa kali pelatihan itu. Udah pelatihan ya? Ada pelatihannya mas. Nggak Dari bisa- GSF itu ada Ada memang pelatihan. Nggak ujuk-ujuk Berlayar. 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 Nah pelatihan itu sebagai salah satu juga upaya untuk mensortir peserta. Jadi kalau pesertanya nggak passing exam gitu mereka nggak bisa. itu udah sampai sana diseleksi gagal pulang loh. Pulang. Iya pulang.
Maksudnya Berat juga ya. Berat juga. nggak bisa dipaksain juga gitu kan. Banyak juga yang datang individual ya dengan uang sendiri gitu untuk ikut dalam partisipasi dalam. Di Flotilla ini. Jadi masuk situ, nah pelatihan kalau nggak salah berlayarnya tuh baru 2 minggu terakhir ya. Betul, minggu terakhir. Baru 2 minggu terakhir, Mas. Baru 2 minggu terakhir. Nah minggu kedua itu yang ini Yang kena intercept. yang ini. Betul. Begitu 1 minggu di perairan, Langsung di intercept. nah langsung di intercept. Sebenarnya harusnya rute normalnya berapa lama sih? Nah kalau di informasi yang kami dapat ya, timnya Zefiro itu Mas, Kapal itu Zefiro. kapal Zefiro itu di intercept dalam waktu kurang lebih 14 jam kemudian itu baru sampai Gaza. Jadi masih Iya. sudah Jadi 14 jam lagi sampai Gaza dia. Titik interceptnya. titik interceptnya. Jadi jadi cara dia menghindar tuh dia menjauh dulu tuh. Melambung lah ya. Melambung dulu tuh, set gitu. Tapi kan kalau terlalu jauh ngelambung nggak nyampe-nyampe nih Oh, iya. ke Gazanya, langsung pas begitu mendekat ke area ini langsung Dihadang. dihadang. Wah, luar biasa. Apa yang mau disampaikan dari rumah zakat, dapat doa apa aja lah. Apa buat warga kita atau buat misi kemanusiaan ini atau buat pemerintah juga boleh. Silakan Mas Samsul. Ya, pertama tentu saja ini cerita kisah tentang Global Smart Flotilla sebenarnya bukan cerita tentang perjalanannya, tapi cerita tentang tujuannya ya. Jadi di tujuannya kan sudah jelas ke Gaza. Dan dengan cerita ini kami berharap publik makin sadar bahwa masalah kita di Gaza belum selesai. Yang kedua tentu saja kami ingin berterima kasih Mas. Wabil khusus ya, dan berterima kasih paling khusus ke pemerintah iya, ke teman-teman ya. Tapi yang paling khusus adalah ke keluarga dan teman-teman yang bersedia untuk jadi bagian terdepan. Karena tentu saja kan bebannya berbeda dengan yang kita di sini. yang ada di sini kan kayak gitu. Keikhlasan keluarga, ibu, bapak, istri dan anak-anak dari tim yang tim ini barangkali ya doa yang mereka sampaikan itulah yang diijabah oleh Allah ya, yang betul. menyebabkan teman-teman bisa pulang. Gitu aja Mas, paling dari aku. Berat sekali. Masya Allah. Mas gimana Mas? Ya kurang lebih sama ya. Ini salah satu misi kemanusiaan yang sangat mulia gitu ya. Bahkan betul. orang tua dari Bang Angga yang delegasi kami yang ikut itu juga di beberapa kali kita komunikasi dengan mereka itu juga ayahnya sampai mengizinkan bahwa ini adalah misi kemanusiaan berangkat. Itu berat tuh, gitu. ilmu ikhlasnya berat, nggak ada apa sih Begitu ya. ilmu ikhlas begitu. Dan mudah-mudahan sih ya ini karena kita juga tadi ya ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, tapi udah banyak negara gitu ya. Nah kami sih berharap ini semakin membuka mata dunia gitu ya. Betul. Terhadap tindakan yang sangat keji yang dilakukan oleh Israel begitu di bangsa Palestina. Dan ini juga mudah-mudahan semakin semakin membuka pemerintah untuk ya semakin eksis begitu ya, mendorong, membantu dan Palestina sampai merdeka begitu ya. Karena kan sejarah kita kan sama juga ya. Kalau bicara sejarah kan kita juga dibantu untuk kemerdekaan ya. Mudah-mudahan kami dari lembaga kemanusiaan begitu ya sudah tidak lagi sendiri begitu ya. Sudah bergabung dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang global dengan satu tujuan begitu ya, untuk membuka mata dunia begitu ya, agar ya penderitaan rakyat Palestina itu dilihat begitu ya, dan ya ujungnya mungkin kita terus berdoa agar Palestina ini merdeka sih Mas. Begitu. Oh, di netizen bilangnya bukan Israel, Israel. Terima Oke, terima kasih Mas Samsul. Terima kasih. Rekan-rekan TV, terima kasih juga yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen semua aset platform sosial media kita di YouTube, TikTok, dan Instagram. Demikian ngobrol-ngobrol dengan Mas Samsul dari Dompet Dongo dan Mas Tantan. Terima kasih. Sama-sama. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.